Ketua Wakil Bapak Nurhan dari Badan Ekonomi kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tondo beserta jajarannya, Pak Sekdes dan perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas Desa Tondo. Yang saya hormati dan saya banggakan pendamping kecamatan, pendamping lokal desa, dana desa di wilayah Kecamatan Bungku Barat dan Desa Tondo, Bapak Ibu penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yang sama juga saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita kembali dipertemukan, berkumpul di balai pertemuan Desa Tondo ini dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat. Sebelum saya lanjut memberikan sambutan, saya ingin sampaikan permohonan maaf Bapak Camat Bungku Barat yang sedianya tadi akan menghadiri kegiatan ini, namun satu dan lain hal ada kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya dengan kegiatan ini yang mengharuskan beliau yang hadiri, sehingga beliau tidak bisa bersama-sama kita di tempat ini pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bantuan langsung tunai dana desa ini sebagaimana tadi diawali dalam sambutannya oleh Pak Kades, memang tidak semua orang harus dapat, karena ini dikhususkan kepada keluarga miskin yang terdampak. Ya, jadi dari pengertian ini berarti sudah jelas siapa yang harus dapat. Yang tidak boleh terima itu saya kira sudah pernah dengar, adalah PNS, ASN, TNI, Polri tidak boleh. Terus pemerintah desa dan perangkatnya. Kemudian pengusaha, ya pedagang, termasuk pedagang berarti. Kemudian perangkat desa tidak boleh. Nah, ini yang secara pekerjaan atau jabatan ini tidak boleh. Ada juga yang dalam aturan pemerintah yang lain itu bahwa penerima PKH atau program keluarga harapan itu tidak boleh juga menerima bantuan ini. Kemudian ada lagi bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako tadi yang disebutkan oleh Pak Kades, itu tidak boleh juga menerima bantuan langsung tunai dana desa ini. Jadi kalau di luar ada yang mengatakan kenapa saya tidak, kenapa dia dapat, nah, kita lihat masuk kriteria tidak. Kalau tidak masuk kriteria tidak usah kita dengar, karena memang seperti itulah. Ada yang puas dengan ada yang tidak puas, ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan apapun keputusan itu. Yang jelas bagi pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan
prosedur, karena tidak mungkin yang setiap saat mengambil keputusan ini mereka didampingi oleh pendamping yang memang sudah juga qualified dalam tugas mereka. Kemudian saya dengar tadi, saya tanyakan ke Pak Desa, yang akan disalurkan pada sore hari ini adalah 2 bulan. Jadi tiap bulan itu besarannya 600.000. Jadi tidak usah lagi di sana ada lain jumlahnya, di sini lain, itu jumlahnya adalah 600.000 per bulan per kepala keluarga. Jadi nanti yang akan diserahkan ini bersyukur sekali Desa Tondo karena langsung dibayarkan 2 bulan. Di desa lain, tidak usah kita di kecamatan lain, di Kecamatan Bungku Barat ini rata-rata membayarkan itu 1 bulan. Ini tergantung kebijakan dan kemampuan keuangan di desa yang ada. Karena walaupun dana ini kita tahu bahwa pencairannya dana desa itu serentak, tapi boleh jadi ada dana desa yang lebih dulu mencairkan namun sudah membelanjakan untuk kegiatan pembangunan di desa, untuk kegiatan yang lainnya. Olehnya ada kita dengar bahwa di sana dari bulan Mei sudah bayar. Tondo kenapa baru hari ini? Ya itulah, karena mungkin Tondo sudah lebih dahulu membelanjakan untuk kegiatan yang lain. Namun alhamdulillah hari ini sudah dipenuhi 2 bulan dan itu satu kebijakan yang luar biasa. Jadi saya harap masyarakat itu penerima bantuan ini tidak perlu lagi resah, hari ini sudah dibayarkan dan tidak usah lagi ada tanya-tanya ke desa lain. Ini informasi sudah jelas. Jadi nilainya nanti itu 1.200.000, tidak ada potongan. Dan kami berharap dana ini digunakan untuk keperluan sembako. Jadi jangan digunakan untuk yang lain-lain ya. Karena bantuan pemerintah itu tujuannya adalah untuk membantu meringankan kita selama kita tinggal di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dengan ada yang beli apa itu? TV cukup kayaknya ini kalau yang kecil. HP. Nah, kalau baju mungkin masih masuk di akal. Tapi kalau yang lainnya HP, apalagi untuk pulsa, ya jauhkan itu ya. Kemudian kalau belanja sembako, kalau di desa Tondo masih ada yang jual sembako, ya lebih baik beli di Tondo. Karena tadi yang pedagang ini tidak dapat bantuan dia, tapi dia menerima manfaat dari bantuan itu. Bapak belanja di kiosnya, di tokonya, jadi uang kurang lebih 60 juta itu nanti akan berputar di desa Tondo ini ya. Itulah salah satu manfaat bantuan ini. Walaupun mereka tidak dapat, tapi dari belanjanya kita mereka dapat keuntungan. Jadi itu harus diperhatikan semua supaya tidak ada uang 50 juta itu keluar di desa Tondo kalau memang masih ada yang menyediakan kebutuhan itu di desa Tondo ini. Kemudian lanjut informasi yang lain. Dalam rangka pelaksanaan tatanan kehidupan baru ini atau normal baru, kaitannya juga dengan ada tadi penyampaian dari Pak Babin Kamtipmas. Memang beberapa hari lalu ada kunjungan dari Bapak Kapolsek di kantor camat. Ini desa Tondo dipilih atau ditunjuk untuk menjadi percontohan di Kecamatan Bungku Barat, mewakili Kecamatan Bungku Barat sebagai desa steril dari COVID-19. Jadi nanti Pak Kades supaya mempersiapkan itu sesuai dengan harapan dari Bapak Kapolsek Bungku Barat melalui Bapak Wabin Kamtipmas tadi, supaya menyiapkan semua
standar yang dibutuhkan dalam rangka untuk menjadikan Desa Tondo itu sebagai desa percontohan, desa bebas COVID atau steril dari COVID-19. Jadi satu kebanggaan Desa Tondo itu ditunjuk oleh atau dipilih oleh pemerintah karena mungkin melihat keadaan Tondo hari ini sudah sangat bagus, baik dari sisi pemerintahan maupun dari kepatuhan masyarakatnya. Kemudian sebelum mengakhiri sambutan saya, ada harapan dari Pak Camat tadi kepada pemerintah desa, mengingat saat ini kondisi iklim kita memasuki musim hujan, cuaca ekstrim, jadi diharapkan kepada pemerintah desa untuk memantau kegiatan warganya, terutama yang melaut dengan yang masuk hutan, pekerjaannya di hutan, sekiranya tidak terlalu mendesak. Kalau sudah lihat cuaca buruk, tidak perlu lagi ke laut atau tidak perlu lagi ke hutan, karena hari ini cuacanya ekstrim, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita menahan diri dulu untuk tidak keluar pada saat cuaca buruk. Kemudian bagi warga yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap waspada. Siapa tahu tiba-tiba terjadi genangan rembesan air, luapan air atau banjir. Ini semua wajib kita waspada karena untuk menghindarkan kita dari bencana di musim hujan ini. Saya kira sambutan saya mewakili Pak Camat Bungku Barat cukup sekian. Saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami yang hormati dan kami anggota